Oke. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, semangat pagi. Bersama saya Maria Karunia di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren, promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Karena narasumber kita pada pagi hari ini itu pandai berpantun, jadi Pojok PKRS kali ini saya buka dengan sedikit pantun. Pergi ke sungai memancing ikan, membawa umpan di dalam kotak es. Selamat pagi saya ucapkan, salam sehat untuk semua sobat sehat Pojok PKRS. Telah hadir bersama kita narasumber yang hebat yang merupakan IPCN atau Infection Prevention Control Nurse, betul ya Pak? Betul. Di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Beliau adalah Bapak Mujib Ridwan Esketners. Selamat pagi Pak Mujib, apa kabar hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini Pak, sekarang kan tanggal 15 Oktober nih. Oke. Dan hari cuci tangan itu diperingati setiap tanggal 15 Oktober di setiap tahunnya. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita semua juga berperan dalam memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia. Dan tema podcast kita hari ini cuci tangan, sebuah kebiasaan yang akan membangun masa depan. Mari kita kupas tuntas sedikit bersama narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Kita mau cek ya Pak ya? Iya, Oke. silakan. Pak Mujib, bisa diceritakan nggak sebenarnya bagaimana sih sejarah atau mengapa sih tanggal 15 Oktober ini diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia? Terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Nia dari PKRI, yaitu saya sebagai Infection Prevention Control, jadi perawat PPI di rumah sakit. Satpam ya Pak ya? Satpamnya Iya. Cuci tangan? Wah, jangan. Kalau dikatakan satpam, masa gara-gara saya semuanya teman-teman yang di rumah sakit ini takut kan nggak ya enak Pak ya? juga ya. Intinya kita bersama-sama bekerja untuk pengendalian infeksi di rumah sakit. Dari pertanyaan tadi, sejarah cuci tangan, sebenarnya sejarah cuci tangan itu sudah dimulai sejak tahun 1861, yaitu beberapa orang peneliti di Eropa termasuk Semmelweis itu telah menerapkan bahwasanya cuci tangan itu berpengaruh terhadap kesembuhan pasien. Jadi sejak tahun 1861 itu sudah dimulai. Jadi dibedakan dua tempat bangsal, yang satu setelah melakukan operasi atau sebelum itu cuci tangan, yang lainnya tidak cuci tangan. Ternyata memang ada perbedaan untuk kesembuhan pasien. Jadi yang melakukan cuci tangan itu kesembuhannya lebih banyak. Nah, terus sekarang untuk kenapa kok diperingati pada tanggal 15 Oktober? Jadi pertama kali ya ini digagas oleh Public Private Partnership for Hand Washing, yaitu waktu itu perkumpulan itu ingin ingin mencegah terjadinya penyakit infeksi itu. Akhirnya pada tahun 2008 itu tanggal 15 Oktober dicetuskan Hari Cuci Tangan Sedunia. Itu tujuannya apa? Untuk mencegah infeksi dan mencegah kolonisasi bakteri yang ada di tangan manusia yang ditularkan kepada pasien atau kepada orang lain. Gitu. Oke, siap ya Pak. Berarti memang cuci tangan ini nggak tiba-tiba ada, sebelumnya sudah ada dan sudah dilakukan penelitian ya Pak ya. Oke. Setiap tahun peringatan Hari Cuci Tangan ini kan mempunyai tema khusus ya Pak. Bisa dijelaskan tema Hari Cuci Tangan tahun 2025 ini apa ya Pak? Tema Hari Cuci Tangan Sedunia pada tahun 2025 ini adalah Be a Hand Washing Hero. Jadilah pahlawan cuci tangan. Pahlawan cuci tangan. Tujuannya adalah agar mendorong individu itu menjadi contoh untuk melakukan gerakan cuci tangan. Karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya sejak tahun 2019 ada pandemi COVID itu, ternyata yang benar-benar bisa menghalau itu yang pertama ya cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kemudian pakai APD, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan isolasi. Jadi kalau kita misalnya tidak butuh dengan pasien atau tidak perlu mendekati pasien yang infeksi, kita lebih baik menghindar ya, jangan mendekati orang. Itulah
Di antaranya yaitu cuci tangan tadi untuk menghindari risiko infeksi yang lebih besar. Siap-siap, ini Pak Mujib. Ini sudah membahas tentang tema cuci tangan adalah menjadi pahlawan untuk cuci tangan kita tahun ini. Sebelum kita membahas lebih jauh ini Pak, supaya Sobat Sehat Pojok PKRS ini juga lebih paham sebenarnya yang dimaksud kebersihan tangan itu seperti apa dan mengapa cuci tangan itu sangat penting. Kan kita kalau melihat sepintas ya tangan kita bersih. Nah ini tidak perlu cuci tangan ini Pak, ya gitu. Jadi mungkin Sobat Sehat Pojok PKRS sudah tahu kebersihan tangan itu sebenarnya maksudnya apa dan mengapa cuci tangan itu sangat penting. Yang pertama, cuci tangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membersihkan tangan dengan mencuci tangan pakai air atau sabun atau pakai desinfektan. Nah, tujuannya adalah agar mikroorganisme yang menempel atau transien di tangan kita itu bisa lysis atau mati karena misalnya dari deterjen atau hand rub tadi yang kita gunakan, jadi bisa membunuh sebagian kuman atau bakteri yang ada di situ. Ya, jadi yang utama adalah tujuannya cuci tangan itu adalah untuk mencegah timbulnya infeksi atau terjadi kolonisasi di permukaan tangan kita. Ya. Apalagi pertanyaan tadi yang kedua, ini Pak, pentingnya. Kalau kita melihat secara langsung tangan kita bersih, sebenarnya indikasi kita untuk mengetahui tangan kita bersih atau tidak itu seperti apa ya Pak? Ya. Gini, kalau kita tahu misalnya di tangan kita secara kasat mata, kalau kita melihat memang nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kita lihat di bawah mikroskop, terutama misalnya dengan pembesaran yang 1000 kali atau itu kelihatan. Karena apa? Mikroorganisme ya, misalnya bakteri itu rata-rata besarnya ya mikron. Mikron itu kalau 1 mikron itu sama dengan ya misalnya 1 mili ya, 1 mili, 1/1000 mili. Bagaimana kita bisa melihat kutu aja ya, misalnya kutu kita itu kalau nggak dekat-dekat kadang kita kalau nggak kelihatan, apalagi yang 1/1000-nya itu pasti tidak kelihatan. Jadi satu-satunya cara untuk menghilangkan itu agar tidak menempel di permukaan kulit kita, karena mikroorganisme itu ada yang transien ya, transien itu nempel di permukaan kulit ya. Ada yang masuk di pori-pori lah. Kalau yang masuk di pori-pori itu tidak bisa dibersihkan. Tapi kalau yang transien, yang misalnya kita habis merawat pasien, kemudian memegang cairan tubuh atau lah itu nempel di permukaan, itu bisa dibersihkan dengan cuci tangan memakai sabun. Oke, siap. Seperti tema podcast kita yang pada hari ini yaitu cuci tangan, sebuah kebiasaan yang akan membangun masa depan. Bisa dijelaskan Pak Mujib kepada Sobat Sehat Pojok PKRS sebenarnya cuci tangan yang benar itu harusnya seperti apa dan seberapa besar pengaruhnya kepada kesehatan kita? Apa kita hanya cuci tangan di air mengalir saja sekedar membasahi atau bagaimana Pak Mujib? Iya, secara ilmiah cuci tangan itu ya membuktikan bahwasanya dengan cuci tangan itu bisa mencegah penyakit infeksi baik pernafasan, infeksi pencernaan, diare dan lain-lain. Infeksi kulit juga bisa dicegah dengan cuci tangan. Dan cuci tangan yang benar adalah ini kalau di pelayanan kesehatan itu ada 5 momen dan 6 langkah. 5 momen itu kapan saja. Ini kalau di pelayanan kesehatan ya. Tapi nanti kalau di masyarakat umum ada sendiri. Kalau di pelayanan kesehatan sebelum kontak dengan pasien, jadi sebelum menyentuh pasien, yang satu. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Tindakan aseptik itu tindakan yang memerlukan steril atau kebersihan, misalnya mau memasang infus, mau injeksi, kemudian memasang kateter dan lain sebagainya, mau melakukan operasi, itu termasuk tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah terkena atau berisiko terkena cairan tubuh pasien, misalnya kita habis menginfus, habis merawat luka, itu kan bisa saja cairan itu menyiprat ya di tangan kita, permukaan tangan kita kadang-kadang ya. Darah gitu ya Pak? Darah bisa. Lah itu kalau tidak dilakukan pencucian tangan itu menempel, bisa menularkan penyakit pada kita apabila tangan kita ada luka atau. Kemudian yang keempat ya, setelah kontak dengan pasien, setelah ngobrol dengan pasien, setelah pegang pasien. Dan yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan
lingkungan pasien. Jadi lingkungan pasien itu maksudnya ya spray pasien, tempat tidur pasien, atau kalau di rumah ya di tempat tidurnya itu biasanya pasien itu kalau batuk-batuk ya. Misalnya kan kadang nggak ada tisu ya bisa Langsung spraynya atau diusapkan. pakai bajunya. Lah kalau kita salaman dengan pasien itu terus tidak cuci tangan, kemungkinan terjadi penularan itu. Terus cuci tangan yang benar ya, 6 langkah cuci tangan. Jadi intinya begini, sebenarnya kalau dihitung gerakannya yang berhubungan dengan gerakan tangan itu ada 6. Tapi pertama kalau cuci tangan misalnya ini ya yang saya terapkan pakai ini ya, air dan sabun bisa ini Pak. Ya Pak. Ya. Pakai hand Yang ya, pertama Pak, ya tuangkan ya cairan Saya atau ya Saya bantu menuangkan. Oke. di telapak tuangkan tangan cairan sudah. telapak tangan. Ya, setelah itu langkah pertama kalau nggak hafal nih ada singkatannya Oh sebenarnya. iya, apa Pak singkatannya? Tepung selaci Ibu Uri itu kalau Tepung selaci Ibu Uri. Oke. Jadi langkah pertama tadi kan tulis tepung ya, telapak tangan digosok 1, 2, 3, 4. Jadi kalau memakai hand rub ya, memakai cairan berbahasa alkohol itu 4 detik atau 4 gosokan. 4 gosokan Tapi ya. kalau pakai air dan sabun itu bisa sampai 4 sampai 6 detik ya. Itu 2 detik. Setelah telapak tangan kemudian punggung tangan ya. Punggung tangan kanan menggosok punggung tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Bergantian 1, 2, 3, 4. Selanjutnya sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Yang keempat mengunci. Jadi ujung ini saling berkait kemudian digosok muter 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini putar ibu jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah ujung jari. 1, 2, 3, 4 diputar. Jadi kanan ke kiri. Sudah. Kalau menggunakan berbasis alkohol 4 putaran, kalau menggunakan air sabun 6 ya Pak ya. Oke. Dan jangan lupa kalau kalau pakai air dan sabun itu kan nggak kering sendiri, harus kita basahi ya, sabunnya dibersihkan, digosok-gosok. Setelah itu dikeringkan, bisa dikeringkan dengan udara atau sebaiknya kalau ada ya tisu atau handuk. Lebih baik tisu ya, kalau tisu kan sekali pakai buang, tapi kalau handuk ini dipakai lagi ya Pak, iya, sama orang masalah. lagi. Gitu. Tapi kalau biasanya kan memang di tempat-tempat umum itu pakai handuk gitu, nggak ada lagi tisu, nggak apa-apa ya Pak ya pakai Nggak handuk. apa-apa, minimal kan dia setelah cuci tangan itu sudah bersih. Tapi kalau handuknya sudah basah dan kotor Jangan ya dikeringkan jangan biasa diteruskan. udara ya Pak. Iya, paling Oke. tidak itu ya gantilah setiap 3 atau 4. Pokoknya nggak sampai basah diganti. Oke, berarti kalau misalkan sobat sehat pojok PKRS nih di Iya. tempat umum ya Pak Mujib Iya, ya. iya. Jadi misalkan ada handuk yang menurut kita handuk ini nggak layak kita pakai nih, kita keringkan dengan udara terbuka saja ya. Oh, nggak masalah. Oke, Nanti berarti kan nggak sudah masalah ya, kering. nanti Yang penting tadi dengan kena sabun itu kotoran atau mikroorganismenya di situ tuh bisa lisis atau mati. Jadi intinya begini, kalau tangan kita kotor, ya tangan kita kotor, mau tidak mau harus cuci tangan pakai air dan sabun. Sabun nggak Kalau boleh ya Pak ya. Iya. Jadi kadang gini, ini tangan saya kotor tapi tidak ada fasilitas cuci tangan nih. Misalkan saya punyanya pakai yang berbasis alkohol hand Iya. rub ini, kita pakai hand rub saja atau kita mencari tempat cuci tangan yang betul Pak Mujib? Prinsipnya kan gini, kalau menggunakan alkohol itu kan kering di tempat lah. Misalnya kalau ada bekas rasa atau misalnya pestisida yang bau itu kan dia nggak akan lisis, nggak akan Berarti tetap nempel ya, Pak, menempel ya. Bekasnya masih menempel. Tapi kalau dengan air dan sabun diguyur dengan air sabun akan turun atau lisis. Jadi ini kotoran-kotoran itu akan turun ke bawah sehingga bisa membersihkan permukaan tangan, juga bisa menghilangkan bau yang menempel di situ. Berarti memang kalau kita apalagi berhubungan tangan kita kotor banget dan nempel-nempel ke cairan dan lain-lain, memang kita sewajarnya seyogyanya itu pakai cuci tangan air mengalir ya Pak ya. Oke, siap. Sebelum ini Pak, kita tanya juga supaya sobat sehat pojok PKRS ini lebih paham nih untuk masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan di rumah, di pekerjaan, atau ketika makan di luar, jalan-jalan, sebenarnya kapan sih waktu kita harus cuci tangan? Gitu loh Pak Mujib.
Tadi kan sudah dijelaskan untuk pelayanan kesehatan kan ada 5 momen nih sebelum dan lain-lain itu tadi. Kalau untuk masyarakat umum atau masyarakat pojok PKRS ini, kapan saja sih sebenarnya untuk cuci tangan ini yang tepat? Nah, untuk bagi masyarakat umum yang jelas ya, sebelum dan sesudah makan itu kita harus cuci tangan. Kenapa sebelum makan kita cuci? Kalau sebelum cuci tangan kita nggak makan, berarti nanti ada resiko untuk menularkan ya. Misalnya tangan kita habis terkontaminasi, kemudian kelihatan masih bersih, walaupun masih bersih, tapi sebaiknya tetap cuci tangan. Nanti yang menempel bisa masuk ke saluran pencernaan. Jadi walaupun kelihatan bersih nanti, ternyata habis makan di sana kok saya diare. Ya itu tadi kemungkinan waktu kelihatan tangannya bersih nggak cuci tangan terus makan. Nah, kalau kan ini kan merugikan kita sendiri kan. Nah, dan sesudah cuci tangan, sesudah makan kita harus cuci tangan. Kalau ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi ya cuci tangan. Tapi sebelum ke kamar mandi nggak cuci tangan nggak apa-apa. Tapi setelahnya harus cuci tangan. Kemudian setelah kita atau sebelum dan setelah kita memegang hewan peliharaan kita, kalau misalnya sebelumnya kita nggak cuci tangan, ternyata tadi setelah pegang-pegang apa kan bisa menularkan infeksi kepada hewan peliharaan kita. Kemudian setelah misalnya kita makan kayak makan rujak atau sambal itu kan bau ya, itu harus cuci tangan. Kena insektisida itu harus cuci tangan. Jadi untuk cuci tangan ini sebenarnya kita taunya itu begini. Kalau misalnya tangan kita dalam kondisi bersih ya, kalau di rumah kita bisa pakai hand wash ya, hand wrap atau jangan. Tapi kalau kotor ya, Pak, ya. Kalau tangan kita kotor itu harus hand wash. Jadi cairan sabun dan deterjen tadi. Kemudian menggunakan air. Tadi mumpung Pak Mujib membahas kita cuci tangan menggunakan hand wrap nih, sebenarnya berapa kali kita pakai hand wrap ini sih harus cuci tangan pakai air, Pak Mujib? Iya, kalau tangan kita dalam keadaan bersih, misalnya kita hanya memegang komputer, hanya ngetik-ngetik terus tidak kontak dengan orang lain, tangan kita kan bersih, itu bisa cuci tangan pakai hand wrap 4-5 kali ya. Hanya sampai itu, nggak boleh terus-terusan. Kalau terus-terusan nanti bisa tangan kita kering karena ini kan mengandung alkohol. Jadi diperbolehkan toleransinya antara 4 sampai 5 kali ini. Tapi kalau setelah itu ya kita cuci tangan pakai air. Tetap ya Pak ya. Jadi jangan menggunakan karena kemana-mana kita lebih simpel pakai yang cairan berbasis alkohol ini, pakai hand wrap aja. Berarti 5 kali kita pakai hand wrap, kita cuci tangan ya. Iya. Pak, ya. Dan kalau kita mau makan ya, jangan pakai hand wrap, pakai air dan sabun. Nanti makanannya mengandung bau alkohol nanti. Ya. Jadi makan aroma alkohol ya Pak. Iya. Iya. Oke Pak, ini ternyata ada pertanyaan dari Sobat Sehat melalui Instagram dari Susanti Arianto. Oh, iya. Ini izin bertanya, apakah daun kemangi itu bisa untuk desinfektan? Biasanya kalau makan di mana itu kan ada di kobaran ada daun kemangi nih Pak. Nah itu, bisakah daun kemangi ini sebagai sarana untuk desinfektan atau tidak? Begini ya, yang saya ketahui kalau daun kemangi itu kan biasanya aromanya ya, untuk meningkatkan libido kita untuk makan, kemudian juga untuk menghilangkan bau badan. Biasanya yang bisa digunakan itu daun sirih. Daun sirih itu kan antiseptik ya. Antiseptik ya Pak. Iya, tapi kalau kemangi ini kayaknya yang saya tahu bau ya Pak ya. Bau dan meningkatkan selera makan. Selera makan. Ini juga ada pertanyaannya tadi sudah jelas ya bahwa daun kemangi itu bukan salah satu daun yang untuk desinfektan, hanya untuk menghilangkan bau saja. Dan yang meningkatkan meningkatkan selera makan juga, dan yang desinfektan ini malah daun sirih. Nah, ini yang sering dipakai. Atau mungkin kalau ada literatur lain yang sebatas yang saya ketahui hanya itu, mungkin kalau ada silakan. Ini keterbatasan pengetahuan kami, tapi yang saya ketahui itu ya selama ini yang saya baca. Siap. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Mbak Susanti Arianto tadi. Apakah tisu basah juga bisa menjadi salah satu sarana membersihkan tangan dan bisa juga membunuh kuman? Apalagi sekarang banyak produk tisu basah dengan antiseptik. Nah gitu Pak, apakah bisa? Bisa.
tisu basah itu kan fungsinya kan sama dengan kita cuci tangan pakai hand rub tadi, alkohol ya. Karena di tisu basah itu juga ada alkohol. Iya, tetapi masalahnya ya, kalau alkohol itu ya bisa membunuh kuman, tapi terbatas, tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya kuman itu bisa dimatikan dengan pakai tisu basah. Jadi ada beberapa, misalnya obat insektisida itu tidak bisa dibersihkan pakai alkohol. Kemudian juga beberapa bakteri atau virus ada yang tidak bisa mati dengan cairan berbasis alkohol. Jadi itu harus cuci tangan menggunakan air dan sabun. Tapi juga efektif, tapi tidak bisa membunuh semuanya kuman. Berarti yang boleh pakai tisu basah sementara. Kalau memang ada wastafel di tempat cuci tangan, tetap pakai cuci tangan air mengalir ya Pak Mujib ya. Oke, siap. Kita lanjutkan nih Pak Mujib dengan pertanyaan mitos atau fakta, karena memang banyak mitos yang beredar nih di masyarakat umum pada umumnya ada pernyataan bahwa air panas ini lebih efektif membunuh kuman daripada air dingin. Kalau dari segi PPI itu bagaimana Pak Mujib? Sebenarnya ya yang penting itu kita menggunakan sabun apa tidak, atau desinfektan deterjen tadi. Jadi air dingin sama efektifnya dengan air panas jika menggunakan sabun. Jadi yang terpenting adalah menggosok tangan dengan sabun dan membilasnya dengan benar. Pakai 6 langkah tadi ya Pak Mujib ya. Jadi meskipun pakai air panas, air dingin sama saja. Yang penting menggunakan caranya cuci tangan dan menggunakan apa. Oke, ini jawaban dari PPI ini, bahwa memang tidak ada bedanya ya Pak Mujib ya. Ketika ada pernyataan yang kedua, sabun antibakteri ini lebih baik daripada sabun biasa. Nah, bagaimana ya Pak Mujib? Nah ini seperti yang ditanyakan tadi Mbak Santi tadi tidak ada studi yang menunjukkan manfaat tambahan dari sabun antibakteri dibandingkan sabun biasa. Keduanya itu efektif menghilangkan kuman dengan cara yang sama, yaitu melalui busa dan gosokan. Jadi dengan adanya tadi deterjen, busa atau gosokan itu membuat mikroorganisme yang menempel atau transien di telapak tangan kita itu menjadi lisis atau menjadi luntur ya. Oke. Berarti pakai sabun apa aja tidak masalah, asalkan sabun dan cuci tangan yang benar ya Pak. Ini ada lagi pernyataan yang di masyarakat umum itu biasanya pembersihan tangan. Nah, tadi sudah dibahas sebenarnya ya Pak ya, pembersih tangan ini lebih hand sanitizer menggantikan cuci tangan. Tadi jawabannya tidak ya Pak ya, tetap harus dilakukan cuci tangan. Ini mengeringkan tangan dengan pengering udara itu lebih higienis daripada mengeringkan tangan dengan tisu atau tadi ya Pak ya. Itu bagaimana Pak Mujib dari segi? Jadi mengeringkan tangan dengan tisu itu memang lebih cepat, dan banyak orang menganggap pengering udara tidak higienis karena dapat menyebarkan bakteri di udara. Namun kedua metode ini efektif jika dilakukan dengan benar. Ya, jadi intinya kita keringkan secepatnya, bagus. Kemudian bagaimana dengan mengeringkan udara? Kalau dilakukan dengan benar, misalnya kita habis cuci tangan terus segera kita keringkan, lah itu ya efektif. Tapi nanti kalau kita masih terus baru dikeringkan, ini kan sudah jadi nggak efektif. Berarti pada intinya kita setelah cuci tangan harus segera dikeringkan nih supaya efektif. Jadi tidak ada bakteri lagi yang menempel ya Pak Mujib ya. Jadi sama-sama efektif, cuma caranya harus benar. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi dari live Instagram, last but not least nih, apakah ada pesan khusus dari Pak Mujib untuk seluruh sobat sehat Kota Probolinggo, sobat sehat Pojok PKRS di Hari Cuci Tangan Sedunia pada hari ini? Jadi begini ya, ini tema cuci tangan kita hari ini adalah jadilah pahlawan cuci tangan.
sebenarnya individu termasuk kita sebagai salah satu anggota dari keluarga, misalnya bapak atau ibu, memberikan contoh ke anak-anaknya agar kita membiasakan cuci tangan ya secara kontinu. Jangan cuci tangan ya hanya perlu saja, maksudnya kalau dikasih contoh disuruh ayahnya, ibunya, tapi setiap hari, mulai di sekolah, mulai di kantor, kalau kita habis memegang sesuatu, sesudah memegang sesuatu, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, setelah bersin, dan setelah bersentuhan dengan orang lain atau ya dengan pasien, kita harus cuci tangan. Tujuannya apa? Karena itu tadi, tangan adalah media untuk penyebaran infeksi. Jadi bisa kita putus rantai penyebaran infeksi itu dengan cara cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand rub tadi. Iya, kalau tidak kita putus rantai di situ, kita bisa menyebarkan seperti pada saat COVID-19. Awalnya hanya di Cina yang beberapa orang, kemudian sampai terjadi pandemi di seluruh dunia. Itu adalah satu contoh yang nyata bahwasanya penyebaran infeksi itu bisa lewat tangan juga bisa, kemudian lewat saluran napas dan sebagainya. Makanya kita harus pandai-pandai untuk mencegah agar tidak tertular penyakit, salah satunya dengan cuci tangan. Oke, jadi salah satu tindakan yang pasti untuk kita semua untuk menjadi pahlawan cuci tangan adalah kita dengan memperlakukan kebiasaan kita dan untuk cuci tangan setiap hari dimanapun, terutama ketika kita sudah melakukan kontak ya Pak Mujib atau melakukan tindakan yang atau kita rasa bahwa tangan kita nih kotor nih. Nah, sebelum melakukan tindakan yang lain. Tidak terasa sudah 30 menit podcast kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang selalu semangat dan keren, yaitu Pak Mujib Ridwan, Eskap Nurse. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat selanjutnya. Karena tadi kita buka pojok PKRS tadi dengan sedikit pantun, maka mungkin dari Pak Mujib ada sedikit pantun nih sebelum saya tutup dengan pantun. Oh iya. Untuk teman-teman pojok PKRS. Untuk pesan terakhir ini ya sebelum diakhiri ya, jadi intinya untuk mencegah penularan infeksi, yang pertama lakukan cuci tangan ya sebelum dan setelah aktivitas. Yang kedua, gunakan APD yang sesuai, karena saat ini ya ini ada penyakit, ada morbilli, ada campak, jadi kita harus pakai masker, terutama kalau ke rumah sakit ya, agar kita tidak tertular. Karena apa? Di rumah sakit banyak orang bersin, batuk, padahal itu pasiennya TB atau apa namanya sakit paru-paru. Lah ini melayang-layang di udara, ini nggak kelihatan. Begitu kita bersin di sini, nanti 2 jam kan nggak ada orangnya di situ, dikira nggak ada apa-apa. Ternyata ini partikel-partikel yang ini tadi bisa terhirup, yang besarnya kurang dari 5 mikron yang melayang kita hirup. Lah ini bisa menimbulkan apa namanya bibit-bibit penyakit yang nempel pada kita atau karier, sehingga nanti mungkin dalam waktu 10-20 tahun lagi baru nanti kita benar-benar sakit TB kalau kondisinya kita memang menurun. Yang ketiga yaitu jaga kesehatan ya, minum yang cukup, istirahat yang cukup, hindari stres, itu untuk menghindari terjadinya penyakit infeksi. Yang lagi, yang pertama cuci tangan menggunakan APD, jaga kesehatan, jaga stres ya, hindari pasien-pasien infeksi kalau tidak perlu kita hindari. Dan ini kan disuruh pantun. Sebenarnya malu saya kalau dipantun. Pak Mujib ini ahli pantun loh, sempat pantun sehat PKRS. Ini pantunnya berhubungan dengan infeksi aja ya. Kalau Anda mau pergi ke Bekasi, jangan lupa mampir ke Tambun, beli kulkas. Ya. Jadi kalau Anda ingin bebas dari segala macam penyakit infeksi, lakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Oke, cakep. Itu semua salah satu pesan dari Pak Mujib nih, Pak Pantun. Karena Pak Mujib sudah berpantun, maka saya akan menutup pojok PKRS juga sedikit dengan pantun lagi. Pergi berlibur bersama teman, ternyata pas di jalan ada hujan. Ayo selalu cuci tangan, pakailah sabun
Dan jangan lupa 6 langkah cuci tangan. Demikian Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Izinkan saya Maria Karunia dari tim PKRS undur diri. Semangat pagi. Pagi. Pak Muji, selamat pagi.